Saya Erik Subino Prayogo Kasten. Jadi visi misinya akan saya kepengen memproduksi makanan lokal yang bisa berdaya saing global tentang makanan kesehatan gluten free ini. Untuk itu sebagai penunjangnya saya harus mencari bahan-bahan yang berkualitas, alat-alat yang insya Allah kita upgrade dengan alat-alat yang modern, dan kita selalu mengutamakan inovasi untuk berkembang. Jadi inovasi saya ini kan namanya Resik. Resik dalam bahasa Indonesianya kan bersih. Ya. Karena di Kota Bantul itu terkenal dengan produk lama yang namanya Nirosak. Saya punya inovasi untuk bikin Resik ini. Ya, tentang proses pembuatannya kita juga lihat. Teman-teman bisa melihat di sini, nanti juga bisa melihat di YouTube atau apa itu Nirosak dan apa itu Resik. Jadi kita kepengennya mengutamakan kebersihan, Mas. Ini namanya Resik. Dan kita di sini diproduksi oleh Talang Berkah Jaya. Jadi ini ada filosofinya. Apa Pak? Talang Berkah Jaya itu kita harus menjadi talang berkah. Kalau manusia itu orang hidup, orang berusaha itu kepengen jaya, ya kita harus menjadi talang berkah dulu biar nanti kita endingnya bisa jaya. Karena semakin kita berbagi, kita akan semakin mendapat rezeki. Ini kesehatan, jadi ini gluten free, Mas. Ini kan bahan bakunya kita ngambil dari bahan tapioka atau tepung singkong dan tepung kasava. Itu singkong yang dikeringkan lalu diparut, lalu ditepung. Itu kan namanya kasava, Mas. Ya, kalau yang lain kan terigu, pakai terigu. Kalau ini sudah bebas gula, jadi gluten. Seperti ini bagi yang terkena diabetes, autis, autoimun, atau yang sedang menjalankan program diet, sangat cocok untuk makan. Ya, sebagai sampel saya dari kita mulai produksi ini selisih 1 tahun, saya sampai sekarang nggak makan nasi. Saya makannya mie ini. Jadi mie ini juga tahan kenyang, Mas. Ini kan diproduksi tanpa pewarna dan pengawet. Ya, jadi saya makan pagi 1 piring, nanti sore 1 piring. Ya, yang penting orang usaha itu harus punya tekad, Mas. Setidaknya kalau orang Jawa kan kita punya ake ya. Ake itu bukan maksudnya cincin, bukan. Jadi ake itu aktif, kreatif, inovatif, dan konsisten. Itu singkat orang bisnis gitu. Jadi arah aktif, kita harus mencari hal-hal yang baru yang bisa kita kembangkan. Itu aktif. Atas kaya, kreatif. Itu mesin-mesin itu saya bikin sendiri. Dan konsisten, kita harus fokus, Mas. Jadi yang namanya usaha itu kan tidak boleh tengok kanan, tengok kiri. Satu harus tercapai dulu, yang lain menyusul. Untuk usaha Resik ini, kira-kira apa Pak yang menjadi kekuatan, yang menjadi fondasi Resik untuk bisa berdiri, Pak? Ya, dengan semangat. Pertama dengan semangat dan suatu cita-cita itu kan harus tercapai. Kita kan sudah menciptakan mimpi yang besar. Jadi yang membuat saya selalu tidak ingin jatuh, meskipun jatuh saya bangun lagi. Itu kan dari cita-cita, dari impian yang harus kita buktikan. Itu seperti ini kan kerugian saya besar. Tapi saya tidak putus asa di situ. Kita harus bangkit dan harus berjalan pasti. Karena ibaratnya kita menggelindingkan bola salju. Kita bisa naik ke puncak gunung kan repot, susah payahnya minta ampun tuh, Mas. Setelah kita di pucuk gunung itu kita menggelontorkan bola salju, nanti akan menggelinding menjadi besar, Mas. Nah, ibaratnya saya kan belum sampai pucuknya gunung. Jadi kita masih harus berjuang. Ya, yang namanya mengawali tentu lebih sulit ya. Yang namanya mengawali apapun, usaha apapun, itu pasti akan menghadapi kesulitan. Ibaratnya kita masuk sekolah TK mau SD, kita naik jenjang SD pasti ada ujian ya. Terus kelas 1 sampai kelas 6 itu kan melalui ujian terus, Pak. Kebanyakan kegagalan itu kan orang tidak siap menghadapi ujian. Padahal yang nama kegagalan itu kan kesuksesan yang tertunda. Jadi sebenarnya perubahan itu selalu ada dalam usaha apapun ya, tapi tergantung bagaimana kita ingin ya mengungkus kelemahan itu, entah dengan kita yang jatuh atau terus kelemahan yang sudah menjadi penyakit umum itu dah kelemahan untuk menghindar. Kebanyakan orang ini ada kesempatan menerima kesempatan atau menghindar. Kebanyakan senang menghindar karena takut resiko. Umpamanya usaha nanti takut jatuh, nanti takut rugi, ya itu banyak dengan dan berbagai macamnya.
Kalau saya optimis loh, karena ini makanan kesehatan. Siapa tahu yang nggak pengen sehat? Benar. Ya, gitu. Itu mungkin tekad kuatnya, tagline-nya di situ ya Pak. Iya, Anak siapa sih yang nggak pengen? iya, iya. Nanti tinggal kita mengembangkan inovasi. Saya banyak inovasi nanti. Saya akan berbagai macam-macam mie ini akan saya produksi sebatas kemampuan saya. Itu seperti mie kelor, seperti mie buah naga, mie kunyit kan nggak bisa. Alatnya sudah ada. Tapi satu ini harus fokus dulu. Nanti pengembangan itu setelah kita pasang boiler itu mungkin perkembangan saya akan lebih cepat. Kalau ancaman ibaratnya pohon itu kan begitu ditanam dari biji dia akan tumbuh menjadi lebih besar. Ancamannya kan dari angin, dari kedengkian, pesai kan gitu. Tapi saya kan menganggapnya yang positif thinking. Saya ingin fokus, saya tidak mikirkan orang mau diikutin, mau ditelikung, saya nggak pernah berpikir ke sana. Saya pengennya fokus. Dan usaha ini saya mikir tentang generasi. Karena orang usaha tanpa generasi maka akan jatuh di generasi kedua. Banyak kan orang tuanya pengusaha diturunkan ke anaknya nggak berhasil, Mas. Karena dia terlalu mendadak untuk memberikan generasi, mengarahkan ke generasi terlalu mendadak. Maka kebanyakan banyak mas teman-teman saya yang punya pabrik itu mau dijual karena anaknya nggak bisa terus. Itu berarti ketidaksiapan si owner tadi, Pemilih usaha tersebut. ya bukan menyalahkan orang lain, tapi kebanyakan orang usaha itu penyakit yang ini, antara jabatan, tahta, dan money. Ada nggak akun sosial media Pak? Ya ada. Biar kawan-kawan bisa pada tahu, Bisa yang mau dari tahu bisa ya. lewat Ya di YouTube ada, di channel Mbah B Official, di Instagram ada Mbah B, di TikTok juga ada Mbah B, di Facebook juga ada Mbah B. Jadi kita komplit. Bagi yang mau beli lewat online, Tokopedia atau di Shopee, buka linknya Toko Sitokaton Official double F ya. Teman-teman dari luar kota, luar provinsi mau buka usaha ini kan belum ada pesaing ya, darahnya dengan itu. Orang makan ini pasti tertarik. Jangankan penjenengan yang dari Kalimantan, tahu saya kan dari Jepang, dari Prancis, Italia, kemarin Korea. Buktinya ada di warung itu kan, ada warung makan di tengah sawah itu ada foto-fotonya saya pajang. Dan saya udah masuk di majalah Korea, kuliner Korea. Jadi bumbu itu saya ciptakan untuk mendampingi ini termasuk inovasi. untuk kawan-kawan yang ingin mencari lebih tahu tentang mie resik, bisa di follow sosial medianya. Dan untuk pemesanan online tadi sudah dikasih tahu oleh Bapak. Ini terima kasih ya Pak, Ya, udah mau berbagi, udah mau sharing tentang mie resik. Semoga nanti orang-orang di luar sana banyak yang terinspirasi. monggo. Makasih ya Pak. Ya. Bisa di-share di postingannya, bertanya Dengan Bapak FX Bino Mbah B, saya bilang selaku produksi mie resik owner. 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 Makasih ya Pak. Sama-sama, terima kasih.